teman saya kayaknya ada pikiran kayak gitu juga nggak sih? Nggak ada. Tidak menikah? Enggak ada. Sering mereka tuh tantrum itu marah-marah, pukul-pukul, lempar-lempar gitu, terus menyakiti diri sendiri dan nggak menutup kemungkinan buat menyakiti orang yang ada di sekitarnya itu. Ya dicakar, dicubit. Digigit pernah nggak? Digigit sering. Sama suami saya masih ngasih uang belanja yang mengharuskan saya untuk melihat harga, sebenarnya nggak dulu deh. Iya. Ya suami itu nggak harus punya kerjaan tetap, tapi harus tetap bekerja kalau saya. Jadi dia nggak apa-apa nggak punya kerjaan tetap, gajinya sedikit nggak apa-apa. Yang penting tetap bekerja. Kalau diem aja ya. Maaf. Hai, welcome. Kembali lagi bareng kita di TSY True Story Anitra. Sebelumnya, kita hari ini kedatangan tamu spesial nih dari apa? Ada atlet wushu yang sekarang itu jadi. Dan saya sekarang jadi guru buat anak berkebutuhan. Oh, tuh guru untuk anak berkebutuhan khusus. Yang satunya, ini namanya siapa Kak? Sebelumnya, maaf. Saya Ika. Kak Ika. Terus sebelahnya ada Kak Oke, nama saya Nabila. Nabila juga sama sekarang. Iya, sekarang saya bekerja sebagai terapis untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, itu dia dua wanita karir ya yang ada di sini bareng kita sekarang. Kita bakalan bincang-bincang atau sharing-sharing santai nih tentang wanita karir atau wanita independen lah ya sekarang ini ya sebutannya ya. Boleh, saya lontarkan aku aja ya, kita umumnya kan jauh beda nih. Aku ini deh, kasih pertanyaan satu dulu. Menurut kamu wanita karir atau strong woman, wanita independen itu sendiri apa sih gitu? Bisa mulai dari Kak Ika mungkin? Kalau menurut aku ya, ini pakai aku aja gitu. Kalau menurut aku wanita karir atau independen itu wanita yang dia tuh bisa sendiri, tapi dia juga kita membutuhkan orang lain. Jadi kayak apa-apa itu dia bisa sendiri, kayak kerja sendiri, habis itu melakukan hal sendiri, habis itu dia tuh juga nggak hanya fokus sama satu hal saja. Jadi kayak ya bisa ini, ya bisa itu, jadi kayak gitu. Kayak kita nggak sih, Vel? Maksudnya? Iya, kalau Nabila sendiri, Menurut aku, independent woman nggak hanya berfokus kepada wanita yang bisa melakukan semuanya sendiri, tapi juga wanita yang bisa membawa manfaat untuk orang-orang di sekitarnya dan juga tentunya berdampak positif untuk lingkungan sekitarnya. Jadi nggak cuma mampu untuk melakukan hal semuanya sendiri, tapi juga ada manfaatnya untuk lingkungan sekitar. Oke. Ya, Novela, ada nggak itu gambaran strong woman atau wanita independen menurut kamu deh? Ya saja saya. Sudah terduga jawabannya. Next pertanyaannya. Kalau kalian nih ada nggak sih sosok wanita independen? Enggak, bukan independen sih, strong woman aja deh, yang menurut kalian itu kayak motivasi atau enggak mirip sama wanita pada umumnya gitu kan? Biasanya kan ada apa sih stigma masyarakat kalau wanita itu kayak gini. Nah, menurut kalian ada nggak sih wanita yang beda kayak gitu, strong woman yang hebat menurut kalian? Sosok itu siapa? Tokoh inspiratif lah. Kalau di lingkungan sekitar juga nggak apa-apa. Itu. Kalau dari aku, sosok inspiratif yang dari kecil sampai sekarang tetap bisa memberikan apa ya, kalau setiap lihat beliau itu wow keren amat, ini perempuan gitu ya, itu adalah Maudy Ayunda. Oh iya semuanya semua ya. Maudy Ayunda. Maudy Ayunda itu menurut saya itu keren ya. Maksudnya kayak dia itu bisa dalam semua ya, multi talent. Bisa. Ya multi talent ya. Multi talent juga dia bisa. Cantik juga. Bener. Pinter. Itu idaman setiap wanita sih. Kita tuh biasanya tuh insecure tuh bukan karena muka ya, tapi lebih ke ini pikiran, otak gitu. Kayak lihat orang lebih pinter, aduh kok bisa ya orang pinter kok ngono gitu kan mesti. Ada juga jenjang pendidikan juga sih bisa. Iya tuh. Kalau misalnya lihat cewek nih, cewek dia itu kuliahnya itu sampai S2 atau kayak gimana dan punya pekerjaan yang baik, itu bikin down sih. Insecure ya. Iya, insecure. Ada nggak tipsnya nih biar ngatasi insecure biasanya cewek-cewek nih? Fokus sama diri sendiri aja nggak sih? Terus habis itu kayak
lihat orang lain tuh jadi ini aja buat pacuan, jadi oh aku kayaknya harus itu juga. Sudut pandang yang baik ya. Iya. Kalau Kak Ika yang menginspiratif tadi sosok yang Kalau aku ya yang menginspirasi itu sosok itu dulu guru. oh Jadi aku dulu pas SMP itu punya guru ya, heeh. dan dia tuh menurut aku kalau zaman dulu tuh aku lihatnya tuh kayak "Kok bisa ya dia perempuan semandiri ini bisa segala hal kayak dia tuh itu tadi tuh dia tuh apa namanya dia tuh bekerja, terus habis itu dia juga pendidikannya tuh pas itu dia juga pendidikan S2 juga, tapi dia ngajar di sekolah saya dulu. Habis itu dia tuh kayak bisa semuanya gitu, bisa menyanyi, habis itu dia tuh bisa kayak mengaji jadi kayak gitu. Terus lihat orangnya tuh juga kayak malu bisa ya ada orang kayak gini tapi bisa semua gitu. Kita juga kenal nggak sih orang yang dulu itu pernah pendidikan S2 sambil menjaga anak, anaknya itu 2, kadang ambil lagi 1. Kita kenal nggak sih yang seperti itu? Ini lagi Kakak saya oh bukan Pendidikan saya sendiri Kakak. kakak saya. kayak gitu sambil pendidikan. Iya, jadi S2 itu udah punya anak juga, Tapi pendidikan bisa. kerja juga. Oh, itu ya, strong woman, the real strong woman. Biasanya kalau di sekitar kita kayak gitu, kita bakal meniru kan. Jadi Kok kamu saya tidak? mungkin Iya. belum. Tidak berprogres. Enggak lah, pasti ada lah. Wanita independen itu sendiri menurut kalian itu buruk apa baik sih? Karena Mandiri, posisi negatif iya. dan positif. Positifnya kayak gimana dan negatifnya itu kayak gimana? Iya. kalau menurut aku ya benar kata Mbak, itu ada sisi positif ada negatif. Sisi positifnya itu jadi kita tuh kayak bisa apa sendiri, lebih mandiri gitu. Habis itu jadi kayak nggak insecure sama lingkungan sekitar. Tapi sisi negatifnya itu kayak pasangan mungkin ya, dari pasangan gitu. Jadi kayak kalau kita punya pasangan itu pasangan kita tuh kayak merasa kok itu ya apa namanya kok nggak perlu bantuanku kok. Oh, dia yang insecure. Emang cewek itu memerlukan sisi feminim juga ya? Tapi juga lebih kayak kebanyakan juga mereka tuh bilangnya kita tuh keras kepala. Iya betul. Karena apa? Setiap dia pengen sesuatu atau bilang kamu tuh harus kayak gini, kita tuh ada pikiran sendiri buat nolak, ngasih asumsi lah kayak oh nggak boleh kayak gitu, nanti jadi kayak gini gitu kan. Ya akhirnya dari sudut pandang mereka merasa kayak oh anak ini bener mandiri tapi kok keras kepala ya gitu. Kayak itu. Oke, kalau menurut saya sendiri setuju sama Mbak Ika ya. Jadi kita harus bisa memposisikan diri supaya tidak berlebihan dan punya batasan ketika sebagai wanita nanti akan bersuami, punya batasan di mana saya harus melakukan sendiri atau meminta bantuan pada suami, karena juga dilihat dari peran suami itu juga sebagai suami mengayomi istrinya seperti itu. Jadi sesekali kita nggak boleh keras kepala, minta bantuan kepada suami juga perlu, walaupun seindependen-independennya kita pasti memerlukan laki-laki. Gitu. Jadi kita itu harus punya sisi feminin ya. Jadi kayak kita itu harus memerlukan bantuan orang lain. Gitu. Nah, sorry. Kalau Kak April sendiri tuh kayak gimana? Apa? Mungkin sebagai teman juga tahu kalau Kak April itu nggak pengen menikah ya kan? Dia keras kepala juga, pengen cari duit terus. Gimana ini? Iya, kalau teman saya itu yang di ujung itu kan teman saya. Kalau teman saya kayaknya ada pikiran kayak gitu juga nggak sih? Nggak ada. Tidak menikah? Nggak ada. Jadi itu masih aneh. Enggak sih sebenarnya nggak aneh, cuman keputusannya yang dia ambil itu agak aneh. Sama Ailan. Mungkin mau menikah umur 25 ke atas juga belum. Belum ada pandangan dah ya. Sorry, ini mau 24. Saya baru 23. Iya. Sampai plek aku sih. Iya ya. Saya sebentar. Kalian sendiri merasa kalian itu wanita independen atau enggak? Terus kayak pengen enggak jadi wanita yang seperti itu? Jujur sesekali saya juga merasa independen. Gitu. Ya karena juga kayak merasa kayak kok papa kemana-mana sendiri, terus ini sendiri. Jadi kayak merasa sama diri sendiri tuh kayak bergantung sama diri sendiri. Jadi kadang
oh gini mungkin ya independen gitu ya, bergantung pada diri. Enggak, kalau aku biasanya pikiran jelek sih ke cewek-cewek yang apa-apa harus dianterin. Hah, aku besok dewe gitu gak sih? Aku besok dewe. Enggak, maksudnya setiap orang berbeda. Enggak, pasti kamu juga kan? Iya. Kalau saya sendiri itu ngerasa saya itu jauh dari kata ini. Oh, Karena kalau saya itu suka bergantung sama orang di sekitar saya. Bukan bergantung itu apa ya? Bikin mereka itu jadi kayak risih sama saya enggak membebani Iya, ya. kalau misal saya mau ke sana, kalau misal ada teman ya udah saya ajak gitu. Ataupun kalau saya punya pacar, saya tuh pengennya di Princess Treatment. Jadi kan jadinya kayak bergantung. Iya, iya. Ini biasanya tuh cewek independen atau enggak strong woman itu sulit punya pacar, soalnya dia merasa kayak bisa ya ngapa-ngapain sendiri gitu. Kalau apa? Kalau menurut aku ya bisa ngapa-ngapain sendiri, tapi di dalam lubuk hati tuh kayak gini, pengen gitu kayak kayak kemana-mana diantarin gitu, pengen sebenarnya. Terus apa-apa kayak kalau ada tugas atau apa kayak dibantu gitu sebenarnya pengen. Jadi kadang kalau ada seorang kayak gitu ke aku gitu ya, kadang oh gini ya rasanya gitu ya, tapi kadang ngerasa kayak nggak enak gitu. Iya, benar. Kalau dibantu pasti nggak enak. Maunya dipaksa biasanya. Iya, lah ya. Iya, maunya dipaksa. Enggak mau ditawarin, mau tak bantuin tak, enggak boleh kayak gitu. Tak bantuin, harus tak bantuin. Baru kita mau. Iya, iya. Apa berarti gimana nih suaminya? Udah bersama belum? Berapa sih? Umur 23. Iya, aku umur 23 juga. Kakaknya? Saya masih 20 ya, Pak. Iya. Pernah nggak kalian punya pacar atau gebetan deh gitu? Ada nggak pernah komen tentang sisi mandiri kalian atau sisi independen kalian yang kontra gitu? Kalau dari saya belum pernah sih yang komen merasa apa ya terbebani dengan sikap saya yang mungkin independen ini. Tapi kalau saya pikir-pikir menilai, saya melihat pasangan saya dulu itu sepertinya sedikit merasa batin ya ketika saya ketika saya dirasa apa-apa kok nggak bilang dia, apa-apa kok bisa sendiri. Saya rasa mungkin alasan saya putus juga karena Karena aku bisa apa-apa sendiri. sama sendiri bisa jadi, tapi itu pandangan saya aja gitu. Apa namanya, kalau misalnya apa kalian itu pergi yang membutuhkan teman itu biasanya? Pergi. Iya. Pernah nggak? Kayak kan katanya tadi kan apa-apa pengen sendiri gitu kan. Terus pernah nggak sih sometimes gitu mikir, aduh aku pengen ono koncone rek, ngene kok ijen ae gitu. Pernah dong. Pernah ya, pasti ya. Iya pasti. Saya juga pernah kan. Ini apa beli kayak kebutuhan sehari-hari belanja gitu loh, tapi itu jauh tempatnya itu. Karena pas itu hari raya kan banyak toko tutup. Terus aduh, aku iki ngene iki lak gawane akeh, ambar lanang lak enak gitu ya. Apalagi kebutuhan cewek itu kan banyak. Salah satunya itu untuk merawat tubuh kita gitu. Nah, Tapi untung aja pas itu aku dapat diskon bel. diskon apa? Diskon body care. Kamu tahu nggak body care-nya apa? Saya ngerti. Nah, kata nikah independent woman juga Oke. kan. Oke. Kita itu pasti banyak bersosialisasi dengan kita, kalian ya. Bersosialisasi apa di luar. Iya, iya. Dan pastinya kalau di ruangan kayak gini atau di outdoor ya, yang bikin keringat itu pasti di baliknya juga ada keringat kan. Itu pasti juga Biasanya aku lek bowo iku sih lek bowo. Lek bowo salam-salaman ambek wong rek ya Allah mosok ya tanganku kusem isin apa pel rahasia nih dudono. kalau saya sih ya, kalau saya itu biasanya itu pakai body care, kandang body care dari Fabian Beauty. Jadi bagian beauty terus kalau mau coba yang depan. Ini sih. Nah, nanti di review langsung dicoba aja Kak. Oh boleh? Di review. Ya boleh. Iya boleh. Itu teman saya yang ujung itu juga pernah pakai gitu. Iya ya, pernah dicobain juga sama April. Enak ya? Enak, ada efek tone up-nya. Iya banyak banget. Banyak banget. Aku mau berangkat ke kampus, jadi itu pas pulang. Berarti sudah pakai ya? Sudah pakai. Oh iya, Terus bisa dilihat sendiri lah kulitnya ya.
Itu kayaknya kan habis pakai itu jadi kayak lembek. Iya, betul. Apalagi untuk saya yang kulitnya agak gelap, jadi ada efek tone up-nya gitu, sangat-sangat membantu ya. Jadi itu dia walaupun lembab tapi juga baunya itu loh. Wanginya enak banget. Iya. Wanginya bubble gum. Untuk sekarang masih ada satu varian itu tapi soft, nggak terlalu. Biasanya kan ada yang nyegrok. Kuat lah, strong itu apanya baunya. Baunya suam. Nah, yang ini soft, bisa lah ya dipakai sehari-hari, apalagi travel size segitulah. Kalau kemana-mana sendiri bawa tas kecil aja wis cukup gitu. Juga biasanya banyak diskon kok. Nah, ya itu mau aku belanja wis sumpek oleh diskon gak sida sumpek. Boleh kalau mau belinya di Sini. kalau mau dibeli di toko offline ada di Transmart sama Greensmart. Kalau mau kesini juga tempatnya ada di Pademonegoro, Sukodono, Sidoarjo. Nanti tinggal saya kasih di sini juga ya alamatnya, atau enggak cek di Google deh. Cek di Nah, Google. ya di Gmap. Ada di Transmart sama Greensmart, daerah Malang ada, Surabaya ada, Jogja juga ada. Oh Langsung iya? cek aja. Ada Wah, dong. udah sampai sana ya ternyata Iya, ya. Iya, betul. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terus ini nih, kita balik lagi ya ke topiknya ya. Kan ada statement tuh yang mengatakan kalau laki-laki tuh nggak bisa tanpa wanita, pasti butuh. Sedangkan wanita itu belum tentu butuh laki-laki. Nah, menurut kalian itu statement itu tuh kayak gimana? Betul atau tidak? Terus kalau misalnya betul, kenapa? Nggak kenapa? Atau boleh di komen lah. Menurut aku nih ya, Ya, itu betul sih. betul ya. Iya, betul. Kalau laki-laki tuh, kalau menurut aku ya, kalau mereka tuh merasa kayak punya segalanya, mereka tuh malah lebih butuh banyak wanita. Malah cari wanita. Betul. Tapi kalau mereka berada di posisi saat mereka belum punya apa-apa, mereka cuma butuh wanita. Tapi kalau mereka sudah, Ya soalnya karena sing gelem ya, Bang. ya boleh bisa jadi. Tapi kalau udah punya segalanya nih ya, mereka untuk aku nih, mereka lebih kayak butuh banyak wanita. Tapi kalau wanita sendiri, kalau mereka masih belum apa-apa, mereka membutuhkan lelaki. Tapi kalau mereka sudah mampu punya segalanya kayak gitu ya, kayaknya nggak butuh lagi. Soalnya wanita tuh kayak dia tuh lebih cinta diri sendiri. Betul. Kalau dia punya segalanya, dia tuh lebih memanjakan diri, artinya kayak udah peduli sama Ya, wes ini sudah bahagia dengan diriku. dia, bahagia dengan dirinya sendiri. Oke, kalau aku ini tadi pertanyaannya setuju atau enggak, atau benar atau enggak ya? Iya. Iya. Oke, kalau menurut saya itu kemungkinan benar, cuman saya tidak setuju karena baik perempuan maupun laki-laki itu sama-sama makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Jadi tidak mungkin lepas dari perempuan bisa lepas dari laki-laki dan laki-laki bisa lepas dari perempuan, sekecil apapun itu permasalahan atau hal yang diperlukan ya, tapi itu pasti saling membutuhkan. Jadi saya kurang setuju, cuman kemungkinan ada benar, ada individu yang memiliki pemikiran seperti itu. Jadi saya nggak bilang salah, benar, cuman saya kurang setuju gitu. Kalau Nova Baila, menurut kamu bener nggak? Dari awal saja saya jadi host di sini tuh kayak salah tempat posisi gitu. Kenapa tuh? Emangnya di depanin momen. Sedangkan kamu nggak merasa seperti itu. Ya. Jadi untuk mempercantik diri juga, kan biasanya cewek itu bilang mempercantik diri itu karena untuk diri kita sendiri juga. Tapi kadang itu ada di pikiran saya mempercantik diri itu juga untuk pacar saya. Oh gitu ya. Ya jadi gak ada kata penolakan atau alasan karena saya juga gak tahu. Ya, saya sendiri tuh pernah ada tetangga kayak itu enggak satu kali dua kali, sering. Kalau misalnya ada suami istri gitu ya udah tua, ya enggak tua banget sih. Ya 50-an lah usianya. Kalau misalnya suaminya meninggal duluan, itu istri itu bisa survive, bisa membesarkan anak-anaknya sendiri. Sedangkan kalau misalnya istrinya meninggal duluan, suaminya nggak lama nyusul meninggal. Saya sering mendapati yang kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri mikirnya, opo yo bener yo. Soalnya mesti kayak gitu. Orang cowok kalau sakit yang dicari istrinya. Istri kalau sakit tetap merawat anak, tetap merawat keluarga, tetap menjalankan kewajiban. Saya nggak mengunggulkan cewek sih di sini ya. Cuma kan sekarang temanya independent woman, jadi saya merasa keunggulan cewek itu harus
tunjukkan gitu. Woman itu baik dan feminim itu baik, tapi masing-masing punya kekurangan. Kalau feminim, misal saya putus juga nggak kita, karena di sini saya kayak sendiri gitu. Oh ngenyek tau. Saya tuh kayak lebih ke sedih, stres karena kan terlalu bergantung sama cowok saya. Atau enggak kalau misal saya nggak punya cowok, itu ngerasa kayak saya tuh sedih, paling sedih sedunia. Kayak sepi gitu, hidup saya tuh sepi gitu. Sedangkan kalau independent woman kan juga sama aja kayak gitu, tapi nanti dampak negatifnya mereka itu ya tadi keras kepala atau kadang nggak butuh cowok kayak gitu. Jadi ada sisi positif dan negatifnya. Semuanya tuh sebenarnya ala kadarnya aja ya, nggak terlalu banyak, terlalu banyak. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang tanya tak? Dari teman-teman mumpung ada nih mbak-mbak independen nih di sini nih, barangkali ada yang mau tanya? Bagaimana wanita dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan mereka di tempat kerja atau yang lainnya, kayak di luar? Cara meningkatkan keterampilan di tempat kerja atau lain? Gimana? Ada? Keterampilan itu dan Ya semua. mungkin agak bingung kali pertanyaannya. Kalau dijabarkan, Cara meningkatkan keterampilan. Ya, komunikasi. jadi itu kayak contohnya apa yang kita bahas kemarin itu? Public speaking. Public speaking. Mungkin kayak gitu kali pertanyaannya. Oke, kalau dari aku sendiri kebetulan ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, karena sebelumnya saya waktu SMA itu sama sekali tidak pernah ikut berorganisasi dan bahkan bisa dikatakan sebagai siswa yang no lab ya. Tapi ketika saya masuk di universitas, saya mulai mengenal itu organisasi mahasiswa sehingga saya belajar spesifik tadi public speaking melalui situ ya, melalui organisasi di kampus, dan akhirnya juga berdampak positif sampai saya lulus dan bekerja sekarang itu menguntungkan. Yang merasa publiknya penting itu. Kalau Aika sendiri? Oh, aku sendiri ya. Sama kayak Kak tadi lagi. Dulu waktu SMA itu gak pernah ikut organisasi. Dulu tuh waktu SMA malah jarang juga sekolah datang. Soalnya tuh itu latihan terus ya lomba terus, jadi kayak organisasi enggak, datang ke sekolah ya jarang, jadi kayak presentasi tuh ya jarang gitu diwakilkan sama temen. Tapi pas semenjak udah masuk kuliah ya, di sana tuh saya juga nggak organisasi juga sih, cuma saya seimbangi sama kayak pengalaman kayak mengajar di mana-mana. Jadi saya tuh sudah sering mengajar di beberapa tempat gitu. Jadi dari itu tuh saya belajar kayak public speaking, terus habis itu belajar cara komunikasi sama orang-orang yang lebih dewasa, kayak lebih itu kayak sama kepala sekolah, sama wali murid lah. Dari situ saya belajar kayak gimana sih cara komunikasi sama wali murid yang baik gitu. Akhirnya terus menerus berlatih kayak menyampaikan kondisi anaknya kan harus bersama wali murid tadi ya. Jadi dari situ saya belajarnya. Kemudian semenjak saya kemarin itu yang PPG sama kuliah ini, saya juga belajar public speaking gitu. Karena di kuliahnya sekarang ini saya ini kayak kuliahnya lebih ke mandiri ya. Jadi apa-apa itu kayak mahasiswa tuh dituntut lebih aktif. Jadi kayak presentasi itu mahasiswa disuruh kayak lebih aktif untuk menjabarkan, habis itu bertanya. Jadi dari sini. Terus habis itu ya dari saya yang ikut gitu, apa namanya, organisasi ya, mitra ini di sini yang jadi sekretaris ini. Ya di sini saya juga belajar gimana sih cara komunikasi sama kayak ketua-ketua, habis itu sama anggota-anggota yang lebih tinggi. Ya, dari situ saya belajar untuk berkomunikasi. Dulu sempat ikut kampus mengajar itu enggak? Oh iya benar, ke kampus mengajar. Iya. Sudah? Adalah kita. Itu. Ika. Alhamdulillah sama Mbak Ika kan ngajarnya di tempat sekolah atau mengajar apa anak-anak yang benar-benar khusus. Nah, pasti kan di situ ada tingkat apa ya, tingkat kesusahan lah. Saya dulu kan juga sempat kuliah di psikolog nih, dan saya juga ambil di lab perkembangan anak.
saya sendiri tuh ngelihat anak-anak yang kebutuhan khusus atau yang kalau tingkahnya banyak itu apa? Tantrum. Wah, saya nggak ganti lah, itulah nggak sabar. Cara menghadapi anak-anak seperti itu kayak gimana sih menurut Kak Nabila sama Mbak Ika? Saya pribadi sendiri terus angkat tangan, makanya harus sampai ke psikolog. Iya. Kok bisa sabar banget? Ya, kebetulan ya, kemarin tuh pas kuliah 1 itu saya tuh penjurusannya ambilnya yang kayak gitu, yang tuh penjurusan saya ambilnya autis. Jadi kalau menghadapi anak kayak pas autis lagi tantrum tuh ya, saya sering, mereka tuh tantrum itu marah-marah, pukul-pukul, lempar-lempar gitu, terus menyakiti diri sendiri dan nggak menutup kemungkinan buat menyakiti orang yang ada di sekitarnya gitu. Jadi pas itu tuh caranya tuh biar mereka nggak gitu tuh, kadang itu ya dikasih sesuatu yang mereka suka. Seperti murid saya pada saat itu, mereka tuh suka kayak tahu sedotan yang buat aqua itu ya suka banget kayak gitu. Jadi sekali dikasih gitu pas tantrum, ini ada sedotan, mau tidak? Tapi sambil kayak mau tidak, sambil ditarik ulur gitu ya. Terus dia mau, akhirnya diem gitu. Kadang kalau emang parah banget gak mau, kadang dipegangin, tapi peganginnya tuh ada triknya sendiri gitu. Jangan sampai menyakiti ya. Ya jangan sampai kita kena juga. Tapi kadang tetap kena sih. Ya nggak sesuai anu sih. Iya, nggak Itu sering luka-luka nggak sih? Iya, saya sering kena baku hantam. Ya dicakar, dicubit, Digigit pernah nggak? digigit sering. Oke, kalau dari saya ya kurang lebih caranya sama ya, menenangkan anak tantrum, tapi mungkin saya jawabnya lebih ke bagaimana saya mengendalikan diri supaya nggak marah ataupun tidak berlebih kepada anak didik saya, yaitu dengan cara selalu menanamkan pikiran ke diri saya bahwa anak ini melakukan seperti itu tanpa ia sadari. Anak ini melakukan seperti itu tanpa dia bermaksud untuk melakukan itu. Jadi kita yang sebagai orang yang mengerti memaklumi saja gitu. Jadi sering-sering untuk Tapi keren sih. Berdua kakak ini tuh keren. Kalau saya juga sih itu terus hancur. Nggak tipe sih ya, nggak bisa ya. Kurang sabar kita. Pendidikan luar biasa. Oh, kita berangkat sama-sama pendidikan juga kan berarti. Iya. Cuma kita nggak luar biasa, kita aja sabaran gitu ya. Sama anak SMA yang udah punya, maksudnya akal pikirnya itu udah main juga, itu caranya itu saya masih Iya, kesel, pengen betul. teriak kayak gitu. Ya, sudah merasa terjawab? Terus terakhir nih, Ya. kalian kan masih muda nih, semuanya sih. Nggak hanya Mbak Ika sama Mbak Nabila, termasuk Kak Novel sama Mbak April nih. Cara menjadi sukses di usia muda kalian ini, apakah sudah ada persiapan di tahapannya untuk mencapai kesuksesan nanti? Planningnya berarti. Planningnya gimana untuk mencapai kesuksesan? Wah, biasanya kan sekarang kan wanita banyak nih yang nggak hanya pria aja sih, wanita muda berkarir sukses umur 20, 21. Teman saya sendiri itu udah punya MM-an lah. Kalau kita masih MBR nih. Kalau teman saya udah mungkin MBR, kamu udah miliar beneran. Nah ini bagaimana cara biar bisa mencapai kesuksesan nih? Serah dari siapa dulu nih? Tapi tahu dulu. kalau disuruh jawaban itu sebenarnya saya juga masih cari caranya. Gimana ya? Sama, makanya tak lempar ke sana. Kalau Saya juga biasa yang saya aja nggak mau jawab. Barangkali nyari suami sih udah tua, kuku. iya itu juga Itu juga warisan. Kalau suka Iya. itu planning saya juga. Tapi kalau misal nanti usahanya koko itu bangkrut, Ganti koko. Udah ya. jadi kok kita tuh nggak tahu apa-apa, ya bangkrut aja. Iya, Nanti ganti akan koko. Oke, mungkin apa ya? Selalu ini kali ya, selalu berusaha untuk upgrade diri, haus akan ilmu baru aja, gitu aja supaya kita nggak stuck di satu tempat itu. Terus juga mencari pesona lagi well done, itu juga menguntungkan. Cari Gitu. masalah lagi, Weldan. Oke.
Kak Ika? Apa ya? Soalnya belum mencapai titik itu ya. Ini ceritanya kayak masih proses, masih panjang kan. ada planningnya. Ya, kalau aku sih planningnya sih ya sama kayak Kak Nabila, memperbaiki diri, meningkatkan keterampilan di diri, mungkin nanti bisa berguna di masa yang akan Meningkatkan value. Iya. Value. Kalau bahasanya betul, Iya. meningkatkan value. Iya. Jadilah wanita bervalue. Terakhir nih, Apa tadi pertanyaannya, Mbak? Untuk apa tadi lupa saya? Sebenarnya apa tadi ya lupa saya? Untuk menjadi sukses ya, Planning planning menjadi ya di usia muda. Planning kalian start. ya kayaknya ya apa ya? Belum ada sukses di usia muda. Sekarang saya masih Sudah sukses kok sekarang aku. Sudah sukses. Ya, upgrade diri pasti. Terus coba hal baru juga. Nggak usah takut gagal, coba hal baru itu kayaknya bisa. Kalau kita nggak keluar dari zona nyaman ya nggak akan. Iya, kan ada mungkin sesuatu yang aku nggak tahu di sana gitu. Kita aja, Pak. Harus mencoba, berani mencoba. Iya. Gagal dan sukses itu udah urusan belakang, sendiri kita itu mencoba. Ya, mengalir aja sih. Soalnya saya belum ada planning juga. Kayaknya itu kayak kalau kita masih kadang kayak gini ditanya seperti itu tuh agak bingung juga. Karena belum yang Iya. gitu. Yang dipingin ya, saya sholat 5 waktu langsung ada apa namanya? Keajaiban. Iya, keajaiban kita. Lebih pilih mana? Berkarir atau jadi berumah tangga nanti? Kalau saya berkarir karena siapa tahu ketika saya sudah menikah suami saya meninggal duluan gitu, siapa yang menghidupi terus belum dari, tapi barangkali itu terjadi ataupun bukan nggak yang meninggal ya, barangkali suami saya mengalami kendala tentang finansialnya, saya juga bisa membantu gitu. Jadi Kalau misalnya gini, suaminya udah nggak usah kerja, saya mampu nafkahi. untuk itu saya tidak memilih suami yang seperti itu kebetulan. Iya. Berarti sebelum itu udah komitmen ya? Iya, komitmen saya kan. Habis nikah kerja. Kerja. Boleh nggak boleh nikah. Sip, Susah seperti ini. itu. Kalau mereka sendiri, gimana? Saya kalau bisa pilih dua-duanya, bisa nggak sih berkarir sama jadi ibu rumah tangga gitu? Kayak barengan gitu, dia berkarir sama ibu rumah Jawaban saya aja. Benar. Agak Iya. bingung ya. Kalau udah nikah, kalau belum nikah sih bisa kayak Iya, saling komitmen ya, Iya, gitu. Kesepakatan di awal. kalau udah nikah, kalau suaminya berubah pikiran kayak gitu, gimana ya? Kalau saya sepertinya nggak masalah selama suami saya bisa mencukupi semua kebutuhan saya dan saya bisa belanja tanpa harus lihat harga. Iya. Nah, saya baru menyetujui itu. Oh, selama iya, selama suami saya masih ngasih uang belanja yang mengharuskan saya untuk melihat harga, sebenarnya nggak dulu deh. Iya. Yang pasti-pasti aja. Kalau mereka belum jawab tadi. Sama kayak Kak Nabila, jadi kayak kalau suami bisa mencukupi ya, jadi mencukupi kebutuhan keluarga terus sama kebutuhan saya, kan seorang wanita punya kebutuhan tersendiri sebelum menikah itu. Kalau bisa mencukupi ya nggak apa-apa, ngikutin suami, nggak bisa kerja nggak apa-apa. Gitu. Bapak lah. Kayaknya sudah, iya kayaknya di skip saja. Semua sudah tahu. Langsung engkau nggak approve saja. Ya, kalau saya lebih milih berkarir ya. Soalnya berkarir itu bisa sambil ngerawat keluarga. Kalau misalnya disuruh ngerawat keluarga, kenapa kalau bisa berkarir, kenapa enggak? Toh berkarir itu enggak hanya di luar rumah, kan bisa kayak di rumah itu buka toko atau apa. Itu kan juga tetap karir kan, atau enggak jahit deh, jahit baju atau apa gitu di rumah sambil jaga anak gitu kan bisa. Setidaknya saya itu tetap gerak gitu. Iya, tetap menghasilkan. Terus kalau konteksnya kayak tadi, misalnya suaminya di tengah-tengah nyuruh berhenti, ya saya yakinkan supaya dia itu mau ikut itu. Enggak, itu karena pikiran kita juga belum menikah, karena belum, mereka Mbak. bisa menjawab. Itu kan semua cuma planning ya. Belum belum tentu tahu. nanti, siapa tahu kalau habis nikah kan cinta Berubah kita lagi. ini besar banget, jadi apa yang diberitahu sama suami itu Yo iya yo ae. Kalau misalnya gini, gaji suami kalian lebih sedikit daripada gaji istri. Itu ya apa? Apakah bisa menerima atau ya apa?
Ya, kalau menurut aku sih, ya bisa saja. Kenapa kalau nggak bisa? Kan rezeki itu ya kalau udah berkeluarga ya sama-sama Iya. gitu. Saya juga bisa menerima kecuali suaminya itu baik ya, bisa memperlakukan saya dengan baik. Maksudnya nggak yang jadi suami-suami yang semena-mena atau nggak mau pegang pekerjaan rumah sama sekali. Itu saya juga mungkin agak terbebani ya kalau seperti itu ya. Iya benar. Kalau masnya gajinya lebih sedikit ya apa? Mas sekarang nggak apa-apa. Oh, insya Allah cukup ya. Ganti Mas ya kalau misalnya enggak. Ada, insya Allah cukup karena bapak saya itu pernah bilang kalau misal gaji istri atau gaji suami kalau digabung masih sedikit lah, kalau dipandang orang-orang itu pasti gak cukup kerja gitu. Tapi kalau kata bapak itu niatnya suami itu baik, menafkahi keluarga istri sama anak itu pasti ada jajarannya atau nggak kekurangan lah, pasti pas, kalau enggak kita lebih malah gitu. Intinya bersyukur ya. Jadi pakai yang Tapi tapi kalau bisa saya pegang semua sih. Ya, ini terakhir buat aku nih, yang saat ini kan uang dan uang nih susah nih dipegang kayaknya. Kan saya enggak pengen memiliki suami ya, jadi enggak. Kalau misalnya ada lah ya kayak gitu terjadi kan kita nggak tahu. Sebenarnya suami itu nggak harus punya kerjaan tetap, tapi harus tetap bekerja kalau saya. Jadi dia nggak apa-apa nggak punya kerjaan tetap, gajinya sedikit nggak apa-apa. Yang penting tetap bekerja. Kalau diem aja ya, Maaf. gitu. Tutup. Oh sudah. Oh ya, pertanyaan terakhir wes. Ini kesan atau kesan pesan toh ya, kesan pesan lah. Untuk yang nonton di luar sana mungkin atau yang nonton di sini ya. Pesan untuk mereka-mereka wanita yang merasa dirinya itu wanita independen dan nggak mau untuk menikah, mungkin kalian berdua ada nih pesan-pesan untuk yakinkanlah mereka. Kalau pesan dari aku nih ya, buat kalian yang wanita independen, kalian tetap jaga keindependenan kalian, tapi kalian tetap juga harus memilih seperti kata. Jadi kalian tetap harus butuh laki-laki di kehidupan kalian, tetapi kalian juga jangan bergantung sepenuhnya pada laki-laki, tetap kalian harus independen. Karena kita tidak ada yang tahu ke depannya tuh manusia tuh gimana, soalnya berubah-ubah, apalagi kadang lelaki tuh berubah. Kalau nggak diambil sama Ya, kalau nggak diambil orang lain diambil Tuhan. iya betul. Aduh, itu Pak Hantar aja. Tidak boleh tuh. Oke, kalau dari saya mungkin teman-teman di luar sana yang sudah menjadi wanita independen perlu diingat bahwa kembali lagi kita semua itu makhluk sosial, pasti membutuhkan satu sama lain, dan juga pasangan itu akan yang akan menemani kita sampai tua. Kalaupun kita punya anaknya kita akan menikah dan punya pasangan dan akan meninggalkan kita juga. Tapi kalau pasangan akan selamanya menemani kita sampai kita tua nanti gitu. Jadi untuk mengisi hari-hari di masa tua kita memerlukan laki-laki juga seperti itu. Noveila. Udah, langsung. Ya udah. Itu ya untuk teman-teman di luar sana. Mungkin sampai sini aja ya episode kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Ya, terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.